1. Ada situasi ketika semua yang kita lakukan terasa tidak dihargai orang lain. Seolah-olah semuanya salah dan tidak ada gunanya. Reaksi Anda terhadap situasi itu adalah A. Tidak memandang penting apapun pendapat orang tentang yang saya lakukan. B. Menghentikan apa yang saya lakukan dan berusaha melupakan apapun penilaian orang. C. Melakukan protes kepada setiap orang yang tidak menghargai saya. D. Mengungkapkan tentang apa yang harus saya lakukan kepada orang tidak menghargai saya. E. Melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan. Correct answer. E. Melakukan klarifikasi pada orang yang tidak menghargai apa yang saya lakukan. 2. Saat ini kasus bullying perundungan terjadi di sekolah semakin banyak terjadi. Ketika mengetahui ada siswa yang menjadi korban bullying, yang Anda lakukan adalah A. Menasehati siswa untuk tidak lagi bersinggungan dengan pelaku bullying. B. Bersimpati dan membesarkan hati siswa yang menjadi korban bullying. C. Mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. D. Menemui pelaku bullying agar tidak melakukan lagi. E. Mendampingi siswa ketika harus berhubungan dengan pelaku bullying dan memberikan langkah-langkah preventif. Correct answer. C. Mempertemukan pelaku dan korban bullying untuk menyelesaikan masalah serta menjelaskan arti penting berteman dengan cara yang baik. 3. Seorang siswa memprotes gurunya karena dianggap telah memberikan nilai yang rendah. Menurut siswa, ia telah belajar dengan giat dan dapat mengerjakan soal-soal dengan mudah. Beberapa temannya yang merasa kesulitan mengerjakan soal ulangan harian justru mendapat nilai yang lebih baik. Bagaimana tanggapan Anda terhadap siswa itu? A. Menunjukkan dokumen hasil ulangan harian dengan perasaan kecewa, menjelaskan hasil ulangan harian secara objektif. B. Menunjukkan dokumen ulangan dan menjelaskan alasan mengapa siswa itu mendapat nilai sesuai dengan yang diperolehnya. C. Menjawab protes siswa dengan menunjukkan rekap data seraya menyampaikan agar perbuatan protes itu tidak diulangi lagi. D. Menjawab protes siswa dengan menyatakan bahwa berapapun hasilnya merupakan hak dan kewenangan guru. E. Daripada menjadi masalah, guru sebaiknya mengubah nilai siswa menjadi lebih baik sehingga tidak akan ada protes lagi. Correct answer. B. Menunjukkan dokumen ulangan dan menjelaskan alasan mengapa siswa itu mendapat nilai sesuai dengan yang diperolehnya. 4. Anda diminta menjadi salah satu juri dari 5 juri lomba kebersihan antar RT di wilayah desa kelurahan tempat tinggal Anda. Ketika menilai kebersihan RT sendiri, Anda mengalami konflik batin. Pada saat rapat tim juri penentuan juara, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mengusulkan kepada ketua tim juri agar penilaian Anda terhadap RT sendiri tidak digunakan dalam menentukan juara. B. Membiarkan hasil penilaian Anda di RT sendiri menjadi bahan pertimbangan juara karena Anda menilai dengan objektif. C. Menyampaikan konflik batin yang Anda alami agar ditemukan solusi terbaik dalam menentukan RT mana yang layak juara. D. Mengusulkan untuk tahun yang akan datang jika menyelenggarakan lomba kebersihan antar RT sebaiknya menggunakan juri dari luar. E. Menyembunyikan konflik batin sebab kalau disampaikan justru akan terkesan tidak objektif dalam penilaian kebersihan RT. Correct answer. B. Membiarkan hasil penilaian Anda di RT sendiri menjadi bahan pertimbangan juara karena Anda menilai dengan objektif. 5. Anda adalah guru yang belum memperoleh tunjangan sertifikasi guru. Suatu hari ada pemberitahuan melalui SMS banking di rekening Anda ada sejumlah uang yang masuk dengan keterangan uang sertifikasi. Setelah diklarifikasi, uang tersebut ternyata uang tunjangan profesi 3 bulan milik teman Anda yang kebetulan namanya sama dengan nama Anda. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahu teman Anda bahwa uang tunjangan sertifikasi guru selama 3 bulan salah masuk ke rekening Anda. B. Menyarankan kepada petugas bank untuk berhati-hati dalam bertransaksi sehingga tidak terjadi kesalahan lagi. C. Segera mencairkan uang tersebut dan memberikan uang tersebut kepada teman Anda yang namanya sama. D. Melaporkan kasus yang Anda hadapi kepada kepala sekolah agar segera diselesaikan oleh petugas bank. E. Memberitahukan kepada petugas bank agar segera memindahkan pengiriman uang ke rekening teman Anda. Correct answer. D. Melaporkan kasus yang Anda hadapi kepada kepala sekolah agar segera diselesaikan oleh petugas bank. 6.
6. Seorang warga mendatangi seorang guru. Warga mengeluhkan seringkali beberapa siswa mengendarai sepeda motor dengan kencang, dengan suara knalpot yang sangat bising. Sudah lama masyarakat mengeluhkan hal ini. Di sekolah sebenarnya sudah ada tulisan dan pemberitahuan bahwa semua siswa tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. Namun, beberapa siswa tetap membawa sepeda motor dan menitipkannya di rumah warga. Sebagai guru yang mendapat laporan tersebut, apa yang Anda akan lakukan? A. Memanggil orang tua siswa yang melanggar ke sekolah dan meminta agar si anak tidak diizinkan membawa sepeda motor ke sekolah. B. Bersama-sama seluruh komponen sekolah untuk mengambil tindakan mencegah siswa-siswa membawa sepeda motor ke sekolah. C. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. D. Saya meminta kepada kepala sekolah agar diberikan kewenangan untuk menertibkan siswa yang melakukan pelanggaran mengendarai sepeda motor ke sekolah. E. Saya menemui siswa yang telah mengganggu masyarakat sekitar serta memberikan teguran langsung agar tidak mengendarai motor dengan kencang. Correct answer. C. Saya menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah bersama komponen sekolah mengumpulkan siswa yang melanggar serta memberikan bimbingan cara menyelesaikannya. 7. Ada siswa Anda yang berakhlak baik memiliki prestasi belajar rendah. Bila dalam ujian akhir nanti tidak mendapatkan nilai yang baik maka tidak bisa naik kelas. Kebetulan anak Anda sendiri memiliki prestasi belajar yang tinggi di kelas dan sebangku dengan siswa tersebut. Menurut Anda tindakan terbaik yang dilakukan adalah A. Meminta anak saya membantu memberitahukan jawaban untuk soal-soal yang dianggap sulit. B. Meminta anak saya untuk tidak mempedulikan masalah yang dihadapi temannya. C. Mengingatkan anak saya untuk tidak membantu orang lain dengan cara yang keliru. D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. E. Membantu anak yang terancam tidak naik kelas dan menekankan pentingnya lulus ujian bagi anak maupun sekolah. Correct answer. D. Mengingatkan pentingnya belajar dan kejujuran serta meminta anak saya untuk belajar bersama temannya tersebut untuk mempersiapkan ujian. 8. Seorang guru memberikan tugas di kelas. Tugas tersebut termasuk tugas baru dan tergolong sulit. Beberapa siswa mengerjakannya dengan baik dan beberapa siswa masih kurang maksimal. Bagaimana cara menyampaikan pada siswa yang masih kurang maksimal agar tidak menyinggung perasaan dan lebih memotivasi mereka untuk mengerjakan lebih baik lagi? A. Seharusnya jika kamu kurang paham pelajaran ini, kamu dapat bertanya kepada teman-temanmu yang lebih paham, agar hasilnya tidak seperti ini. B. Hasil pekerjaanmu sudah cukup baik. Tetap semangat dan tingkatkan terus prestasi belajarmu agar setara dengan yang lainnya. C. Saya senang kamu sudah mengerjakan tugas ini. Saya yakin kamu memiliki kemampuan untuk mengerjakan yang lebih baik lagi. D. Bagaimana bisa kamu mengerjakan seperti ini sedangkan teman-teman kamu yang lain bisa mengerjakannya dengan baik? E. Kalian ini tidak ada perubahan sama sekali. Kelemahan seperti ini jangan dipertahankan. 9. Y sudah 3 tahun bekerja sebagai guru di sekolah ABC dan Y sangat menikmatinya. Tiba-tiba Y mendapat instruksi untuk pindah ke sekolah lainnya yang kondisi sistem dan siswanya sangat berbeda. Kondisi yang paling sesuai pada diri Anda adalah A. Menerima saja walau dengan berat hati. B. Memaksakan diri saya mengerjakan tugas baru tersebut. C. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. D. Menerima dan akan bekerja dengan baik jika terlebih dahulu mendapat bimbingan dari kepala sekolah yang baru. E. Saya menanyakan terlebih dahulu kepada sekolah ABC tentang alasan saya dipindahkan ke sekolah lain. Correct answer. C. Menerima dan akan bekerja sebaik mungkin serta belajar menyesuaikan diri. 10. Tetangga Anda suka mengunggah informasi yang mengandung unsur pornografi di grup WA. Apa yang Anda lakukan sebagai guru? A. Mengingatkan tetangga itu melalui grup WA agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. B. Mengingatkan tetangga itu melalui japri agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. C. Mengingatkan tetangga itu secara langsung agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi.
D. Mengingatkan tetangga itu melalui rapat warga RT agar tidak mengunggah informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi. E. Segera menghapus informasi atau gambar yang mengandung unsur pornografi yang diunggah oleh tetangga Anda. Jawaban B. 11. Seorang guru matematika juga berperan sebagai pembina pramuka di sekolahnya. Apa yang harus dilakukan guru tersebut dalam memberikan nilai mata pelajaran matematika kepada siswa? A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa, serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. B. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa, karena keaktifan siswa dalam pramuka merupakan wilayah berbeda. C. Mempertimbangkan nilai capaian belajar, keaktifan belajar, dan keikutsertaan pramuka dalam memperbaiki perolehan nilai. D. Mempertimbangkan keaktifannya dalam pembelajaran kelas dan kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah nilainya. E. Kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diikuti siswa menyumbang perolehan nilai mata pelajaran siswa. Correct answer. A. Memberikan nilai sesuai capaian belajar siswa, serta keaktifannya dalam proses pembelajaran. 12. Anda memiliki seorang peserta didik yang beragama non-muslim sedangkan mayoritas peserta didik di sekolah tersebut beragama muslim. Banyak siswa di sekolah tersebut yang enggan bertemu sapa dengannya, apalagi berteman karena perbedaan agama tersebut, malahan suka mengejek. Bagaimana sikap Anda sebagai pendidik yang mengajarkan tentang kebaikan? A. Meminta kepada para pelaku agar meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. B. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk diberikan sanksi yang sesuai. C. Terlibat aktif menumbuhkan rasa saling penghargaan dengan memberikan teladan secara langsung. D. Mempertemukan seluruh siswa untuk saling berdiskusi menumbuhkan rasa penghormatan antar umat beragama. E. Menyusun peraturan tentang toleransi antar umat beragama dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar. Correct answer. C. Terlibat aktif menumbuhkan rasa saling penghargaan dengan memberikan teladan secara langsung. 13. Sekolah berencana mengadakan kegiatan lomba memasak antar kelas dalam rangka hari kelahiran sekolah. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan hari libur Waisak. Apa pandangan Anda sebagai guru? A. Tidak masalah karena di sekolah tidak ada yang memeluk agama Buddha. B. Sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. C. Hari libur agama boleh digunakan untuk kegiatan agama yang bersangkutan. D. Hari libur agama boleh digunakan untuk berlibur bersama keluarga. E. Hari Raya Waisak biarlah diperingati oleh umat Buddha. Umat lain menyesuaikan. Correct answer. B. Sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. 14. Ada siswa-siswa tertentu yang memiliki sikap dan perilaku yang benar-benar membuat siapapun menjadi tidak sabar. Pernyataan yang paling menggambarkan diri Anda ketika berhadapan dengan siswa seperti itu adalah A. Mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. B. Berusaha menunjukkan wajah sabar sekalipun hal itu bukan cerminan perasaan sebenarnya. C. Secara terbuka mengungkapkan ketidaksabaran agar siswa dan semua teman sekelasnya tahu dan berubah. D. Berusaha bersabar sampai perilakunya tidak dapat diterima lagi. E. Saya menghindari bertemu siswa-siswa tersebut. Correct answer. A. Mengajak bicara untuk menjelaskan tanggapan saya dan orang lain terhadap akibat perilakunya. 15. Tugas di sekolah dan di rumah datang silih berganti. Satu tugas belum selesai dikerjakan. Tugas berikutnya sudah menunggu. Dalam situasi seperti itu, bagaimanakah reaksi Anda? A. Lebih baik saya tinggalkan sama sekali situasi seperti itu, daripada bekerja seperti robot. B. Saya ingin mengerjakan seluruh tugas. Namun dalam situasi seperti itu biasanya justru menjadi berantakan semua. C. Saya hanya bisa bekerja satu persatu. Lebih baik beberapa tugas tidak tertangani sama sekali daripada meninggalkan tugas yang tidak tuntas. D. Saya beruntung mampu bekerja dengan cepat sehingga semua tugas terselesaikan sepenuhnya dengan tuntas. E. Yang penting semua tugas terselesaikan. Soal tuntas atau tidaknya pekerjaan tergantung pada situasi. Jawaban D. 16.
Manakah di antara beberapa pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan diri Anda? A. Saya adalah orang yang tegas, ambisius, berani, dan tidak ingin orang lain menyalahkan diri saya. B. Saya adalah orang yang rasional, menjaga kesatuan apa yang diucapkan dengan yang dilakukan, berperilaku sesuai dengan aturan yang ada, dan menyikapi konflik secara hati-hati. C. Saya adalah orang yang mudah marah, selalu bicara apa adanya apabila saya tidak setuju dengan perkataan atau perlakuan seseorang. D. Saya adalah orang yang sabar, berperasaan halus, yang hanya bisa berdoa agar Tuhan membalas segala perbuatan jahat yang orang lakukan pada diri saya. E. Saya adalah orang yang tegas, berani, dan tidak takut untuk membalas perbuatan buruk yang orang lain lakukan pada diri saya. Jawaban B. 17. SR adalah seorang guru yang bertanggung jawab satu kelas. Untuk mewujudkan potensinya, ia perlu mengikuti beberapa kegiatan namun bersamaan dengan jam mengajar SR, ia membebani rekan guru ganti yang dititipi untuk mengajar di kelasnya. Menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan oleh SR? A. Fokus pada pengembangan diri karena rekannya pasti memahami kondisi SR. B. Tetap mengikuti kegiatan di luar, dengan memberikan imbalan khusus kepada rekan guru yang sering menggantikannya mengajar. C. Fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri misalnya melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya, dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. D. Fokus pada pengembangan dirinya yang dikaitkan dengan tugas mengajar, karena jika SR berkembang akan berdampak positif bagi sekolahnya juga. E. Fokus pada pengembangan diri karena ada rekan guru yang bias dititipi, bukan menjadi masalah besar jika SR mengembangkan diri di luar. Correct answer. C. Fokus pada mengajarnya yang dipadukan dengan pengembangan diri misalnya melakukan penelitian tindakan kelas di kelasnya, dan mengikuti kegiatan pada waktu libur sekolah. 18. Dalam perjalanan menuju kamar kecil, Anda melihat dengan mata kepala sendiri teman guru Anda melakukan kekerasan kepada siswanya di dalam kelas. Setelah Anda klarifikasi kepada para siswa, ternyata kebiasaan itu sudah lama dilakukan. Para siswa cenderung tidak berani melaporkan kejadian itu karena diancam oleh guru tersebut. Hal yang Anda lakukan adalah A. Melaporkan secara rinci dan tertulis kepada kepala sekolah dan kepala dinas agar guru tersebut diberi sanksi. B. Menasehati teman guru yang melakukan kekerasan, agar segera menghentikan kekerasan terhadap siswanya. C. Menyampaikan secara santun kejadian itu dalam rapat dengan guru agar guru tersebut tidak melakukan kekerasan terhadap siswanya. D. Memberitahu yang melakukan kekerasan tersebut tentang resiko yang diterima jika kekerasan itu terus dilakukan. E. Menunjukkan beberapa contoh akibat buruk yang diterima guru jika guru melakukan kekerasan terhadap siswanya. 19. Di kampung yang Anda tinggali, beberapa minggu ini sering ada kasus pencurian. Sebagian warga mencurigai pemulung yang sering mencari barang bekas di perkampungan Anda. Pada rapat warga red dibahas tentang rencana pemasangan papan bertuliskan, pemulung dilarang masuk, agar kasus pencurian tidak terjadi lagi. Apa pendapat Anda terhadap rencana itu? A. Pemulung tidak identik dengan orang jahat dan belum tentu pencuri yang mencuri di perkampungan ini adalah pemulung. B. Pemulung juga manusia dan berhak mencari nafkah di mana saja termasuk di perkampungan yang kita tinggali. C. Pemulung sangat berjasa membantu proses pemilihan sampah plastik dan non-plastik dalam rangka melestarikan lingkungan. D. Bintang saja tidak pernah dilarang masuk perkampungan. Sangat tidak manusiawi jika manusia dilarang masuk perkampungan. E. Lebih baik melakukan kewaspadaan di setiap keluarga daripada mencurigai pemulung sebagai pencuri. Correct answer. E. Lebih baik melakukan kewaspadaan di setiap keluarga daripada mencurigai pemulung sebagai pencuri. 20. Anda adalah guru di sekolah swasta yang baru berkembang. Kebijakan yayasan terkait pengembangan sekolah baru dikonsentrasikan pada pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran, sehingga kurang peduli terhadap kenaikan gaji guru. Ada salah satu guru yang kasakusuk mengajak teman-teman guru lain untuk memprotes yayasan agar menaikkan gaji guru. Apa yang Anda lakukan?
A. Mengikuti ajakan teman untuk menuntut kenaikan gaji guru. B. Memberi pengertian kepada teman-teman bahwa arah kebijakan sudah benar. C. Memberitahu pimpinan yayasan secara diam-diam agar menaikkan gaji guru. D. Menolak ajakan teman karena takut dikeluarkan dari sekolah itu. E. Menerima ajakan teman dengan usulan agar menyampaikan apresiasi dengan bijak. Correct answer. E. Menerima ajakan teman dengan usulan agar menyampaikan apresiasi dengan bijak. 21. Tetangga Anda memiliki anak usia SEM yang memiliki gejala kenakalan remaja. Rambut dicat. Suka naik motor dengan knalpot bersuara keras. Sering pulang malam. Tidak ramah dengan orang di sekelilingnya. Dan jarang masuk sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, hal apa yang Anda lakukan? A. Mendatangi aparat RT atau RW agar menasehati anak tersebut untuk berperilaku baik. B. Mendatangi aparat RT atau RW agar menasehati orang tua anak tersebut untuk berperilaku baik. C. Menyarankan orang tuanya agar anaknya berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. D. Menasehati anak tersebut dengan cara santun agar berperilaku baik dan tidak menyebalkan. E. Menegur anak tersebut dengan keras agar berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. Correct answer. D. Menasehati anak tersebut dengan cara santun agar berperilaku baik dan tidak menyebalkan.